Halo semuanya, salam sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ilmi Diah Pangestuningsih. Saya merupakan CPNS dari RSAB Harapan Kita yang berprofesi sebagai perawat. Smart ASN, apa sih itu Smart ASN? Smart ASN adalah ASN yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman, di mana pada masa kini segala sesuatu dilakukan dengan cara digital. Salah satu caranya dengan memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni. Dan diharapkan dengan kemampuan tersebut, para ASN dapat membantu mewujudkan smart governance. Nah, jadi ada 8 nilai smart ASN yang harus kita miliki. Yang pertama, integritas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, profesionalisme. Keempat, berwawasan global. Kelima, menguasai IT dan bahasa asing. Yang keenam, berjiwa hospitality. Yang ketujuh, entrepreneurship. Dan yang kedelapan, memiliki jaringan luas atau networking. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rumah sakit tempat saya bekerja. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita didirikan oleh Yayasan Harapan Kita pada tanggal 22 Desember tahun 1979 dengan nama Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita yang diresmikan oleh Bu Tien Soeharto. Berdasarkan dari keputusan Menteri Kesehatan pada tanggal 23 Februari tahun 2005, berubah nama menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda. Pada tahun 2019, RSAB Harapan Kita ditetapkan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional. RSAB Harapan Kita memiliki visi, yaitu terdepan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional. Dan visi tersebut diharapkan dapat terwujud dengan misi 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan berkualitas. 2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak. Dan yang kelima, meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan ibu dan anak. Dalam menjalankan kebijakan dan manajemen rumah sakit, direktur utama dibantu oleh 4 direktur di bawahnya. Tugas dan fungsi saya sebagai perawat. Tugas saya yaitu memberikan asuhan keperawatan secara holistik, baik secara bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual, serta di dalamnya mencakup pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Selain itu, ada pun tugas perawat yang lainnya diantaranya membuat usulan untuk penelitian keperawatan, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan, menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Hal tersebut berlaku baik sesama perawat maupun dengan tim kesehatan yang lain, dan yang lainnya. Serta fungsi saya sebagai perawat ada 3, yaitu yang pertama adalah fungsi independen, merupakan fungsi mandiri dan tidak bergantung pada tugas yang dilakukan orang lain. Hal tersebut di mana para perawat menjalankan tugasnya dilakukan oleh diri sendiri dan keputusan sendiri dalam melakukan sebuah tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contohnya, perawat melakukan pengkajian awal kepada pasien. Kemudian yang kedua adalah fungsi dependen perawat, yaitu fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas instruksi dari perawat lainnya. Contohnya, perawat pelaksana melakukan tindakan atas instruksi ketua tim. Dan yang ketiga adalah fungsi interdependen. Artinya, fungsi tersebut dilakukan dalam tim atau kelompok yang bersifat saling berketergantungan satu sama lain. Contohnya, perawat melakukan tindakan pemberian terapi yang sudah diinstruksikan oleh dokter. Lalu, apa aja sih implementasi Smart ASN yang telah dilakukan? Yang pertama yaitu memaksimalkan penggunaan Smart RSAB untuk dokumentasi serta pemeriksaan pasien, agar perawatan yang diberikan berkesinambungan antar tenaga kesehatan dan pelayanan yang diberikan maksimal. Yang kedua, selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sopan, santun, sapa, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien maupun keluarga. Hal tersebut merupakan wujud implementasi nilai Smart ASN dalam bersikap hospitality. Lalu selalu mengikuti kegiatan pelatihan, seminar,
ataupun workshop baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal RSAB Harapan Kita guna meningkatkan kualitas diri dan pelayanan. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.